Selamat datang di Taman Bacaan, channel santai buat kamu yang suka dengar alur cerita manhwa. Jangan lupa tekan tombol subscribe, biar kamu selalu update setiap kali ada video baru dari kami. Dalam pikirannya, Duan terus bertanya-tanya sejak kapan zombie itu muncul di belakangnya. Saat mencoba mundur untuk menghindar, punggungnya justru terbentur meja yang ada tepat di belakangnya. Tak ada ruang untuk bergerak. Wajah Duan tampak panik dan kebingungan. Tiba-tiba, ia teringat bahwa dirinya membawa pistol. Namun saat hendak mengeluarkannya, senjata itu malah mengenai kursi, terpantul, lalu jatuh ke belakang meja. Suara benturan itu memicu perhatian zombie, membuat makhluk itu menoleh. Duan yang terpojok memejamkan mata, mengira ajalnya sudah tiba. Namun, alih-alih menyerang, zombie itu justru menggigit kursi di sebelah Duan. Duan terdiam, heran. Kenapa zombie itu menyerang kursi, bukan dirinya? Saat diamati lebih dekat, zombie itu hanya mengendus-endus sekeliling. Sebuah dugaan pun muncul, mungkin zombie itu tidak bisa melihat. Dalam hatinya, Duan bersyukur makhluk itu tidak langsung menyerang. Tapi jaraknya terlalu dekat, membuat gerakan Duan terbatas. Suara sekecil apapun bisa memicu serangan. Ia pun berpikir keras mencari jalan keluar. Perlahan, Duan membalikkan tubuh dan mencoba meraih pistol yang jatuh. Sayangnya, jaraknya masih terlalu jauh. Saat terus berusaha, gerakannya mengeluarkan suara. Suara itu memicu reaksi cepat dari zombie. Dengan geraman, makhluk itu mulai mendekat. Duan teringat ucapan Su Chen, bahwa ia tak akan memelihara orang yang hanya bergantung pada penampilan. Su Chen juga mengatakan bahwa inti kristal dari monster bisa memberikan kekuatan. Kata-kata itu membakar semangat Duan. Dalam hati, ia menolak menjadi beban. Dengan tekad kuat, ia menghentakkan sepatu hak tingginya ke kepala zombie. Tumit sepatunya tertancap dalam hingga menembus kepala makhluk itu. Duan melawan habis-habisan, menendang kepala zombie dengan brutal. Meski zombie sempat meraih kakinya, adrenalin Duan justru meningkat. Ia kembali menarik kakinya dan menghantam kepala zombie berulang kali. Ketika makhluk itu tak lagi bergerak, Duan menarik sepatunya yang masih tertancap. Zombie itu ambruk, tak berdaya. Tatapan Duan lalu tertuju pada sebuah kapak. Ia mengangkatnya, membatin bahwa Su Chen akan menyesal tak melihat aksinya barusan. Dalam hati, Duan menegaskan bahwa dirinya bukan orang yang tak berguna. Ia pun bersiap memeriksa kepala zombie untuk mencari inti kristal. Sementara itu, di Universitas Teknik, tepatnya di Asrama Putri, Kapten Bei bersama Feng mengikuti saran dari Su Chen. Mereka mulai mengorganisir mahasiswa untuk mengungsi. Kapten Bei juga menghubungi kakaknya, Baing, agar membawa pasukan demi membantu evakuasi dan menjamin keselamatan semua mahasiswa. Di sisi lain, seekor ular yang sedang diperhatikan Su Chen memulai proses mutasinya di dalam laboratorium. Su Chen, yang sudah menyiapkan seember besar air, ingin melihat bagaimana mutasi itu berjalan. Saat ia mengamati, ular itu langsung melompat ke dalam ember. Su Chen sedikit heran, tapi juga lega karena tidak perlu repot memindahkannya. Tubuh ular mulai terendam dan perubahan pun terjadi. Ember itu bergetar hebat, seolah tak sanggup menahan tubuh sang ular yang terus membesar. Hingga akhirnya, ember pecah dan memancarkan cahaya menyilaukan. Di depan Su Chen, kini berdiri seekor ular raksasa hasil mutasi. Tubuhnya membesar hanya dalam satu fase. Su Chen menghela napas lega karena hanya memberikan satu ember air. Dalam pikirannya, ia sadar, jika ia menunggu banjir datang, mutasi ini bisa jadi bencana. Dengan wajah serius, ia menghunus pedangnya dan menawarkan dua pilihan pada sang ular, tunduk dan menjadi peliharaannya, atau mati. Tiba-tiba, ular itu melesat keluar dari ruangan. Gerakannya cepat dan terarah, seolah memiliki kecerdasan. Su Chen curiga bahwa makhluk itu memang berniat kabur. Ia langsung mengejarnya sambil mengangkat pedang tinggi. Kulit ular yang licin dan elastis membuatnya sangat lincah. Sayangnya, kecepatan Su Chen belum cukup untuk menyusulnya. Ia melompat dan menancapkan pedang ke tubuh ular. Namun, sisi keras tubuh ular mematahkan pedangnya seketika. Ular itu menoleh tajam ke arah Su Chen, membuka mulut lebar-lebar, bersiap menelannya hidup-hidup. Sadar bahwa senjatanya tak berguna lagi, Su Chen hanya punya satu pilihan, menggunakan tinjunya. Ia melompat dan menghantam kepala ular dengan pukulan penuh tenaga. Tapi serangan itu membuatnya jatuh ke tengah lingkaran tubuh ular, dan dalam sekejap, ia terjerat.
Dari jarak dekat, Su Chen menyadari bahwa serangan ular sebelumnya hanyalah tipu daya. Makhluk itu memang sengaja menjebaknya. Tubuhnya mulai terangkat, siap dimangsa. Di tempat lain, Ming melihat Kapten Bei yang tampak gelisah. Dengan nada menggoda, Ming berspekulasi bahwa Kapten Bei tak tahan berpisah dengan Su Chen. Tapi Kapten Bei tak menjawab. Dari ekspresinya, Ming tahu bahwa perasaan Kapten Bei pada Su Chen bukan sekadar kekaguman. Bagi Ming, jika Su Chen masih ada di sana, kemungkinan besar ia sudah mati. Tapi Kapten Bei yakin, Su Chen tak akan mati semudah itu. Ia percaya, sejak pertemuan pertama, Su Chen menyimpan kekuatan besar. Aura misterius, tatapan tajam, dan kepribadian yang sulit ditebak membuat Su Chen seperti monster. Ia yakin, pertemuan mereka belum berakhir. Di laboratorium, Su Chen masih berjuang. Ia menghentakkan kakinya ke lantai untuk menahan pergerakan ular, lalu mencengkeram lehernya kuat-kuat. Sambil berjuang, ia teringat bahwa beberapa jenis ular tetap bisa menggigit meski kepalanya dipenggal. Maka ia mengincar titik vitalnya. Dengan satu tangan, ia mencengkeram pusat saraf di kepala ular. Setelah perjuangan sengit, ia berhasil menaklukkannya. Saat ular itu mati, Su Chen menemukan inti kristal yang selama ini ia cari. Ia mengamati kristal itu dalam-dalam, membayangkan kekuatan seperti apa yang akan ia dapatkan. Tak lama kemudian, panas ekstrim mulai berubah menjadi banjir besar. Peradaban hancur, bahkan kota kecil seperti Sangdu tak luput. Kawasan Universitas Teknik kini tenggelam, menyisakan gedung-gedung tinggi seperti gedung administrasi yang menjulang di atas air. Di tengah genangan itu, Su Chen yang telah menyerap inti kristal Raja Ular Emas, tenggelam di dalam air. Sesuai harapannya, tubuhnya mengalami perubahan besar. Saat bersentuhan dengan air, sisik tumbuh di kulitnya dan kekuatannya meningkat pesat. Matanya menjadi lebih tajam, dilindungi oleh lapisan transparan. Ia tak lagi bernapas lewat hidung atau mulut, tapi tidak merasa sesak. Seolah bernapas lewat kulit. Kemampuan ini, ia yakini, berasal dari Raja Ular Emas. Meski ia tidak bisa mengendalikan air, kemampuan untuk bernapas di dalamnya sudah menjadi keuntungan besar. Su Chen lalu muncul ke permukaan, menyadari bahwa banjir besar datang dari arah Hotel Kota Hijau. Arus sangat deras dan penuh puing-puing tajam. Di saat bersamaan, letusan gunung berapi mulai terjadi. Meski Sangdu belum terkena langsung, abu vulkanik mulai menutupi langit. Musim dingin kiamat akan segera datang. Su Chen sadar, jika manusia tidak berkembang, mereka hanya akan menjadi mangsa. Dari pengalamannya, ia tahu bahwa setelah banjir besar, banyak faksi kuat bermunculan di Sangdu. Wilayah utara dikuasai oleh pasukan Raja Ular Emas dan Raja Mayat Wanita. Selatan menjadi markas klan pemakan bangkai. Barat dikuasai oleh Raja Tikus. Timur diduduki oleh penghancur tengkorak bernama Gao. Di kehidupan sebelumnya, Su Chen nyaris tewas beberapa kali di tangan mereka. Tapi di kehidupan barunya, ia sudah lebih dulu menghadapi Gao dan Raja Ular Emas demi bertahan hidup dan menjadi lebih kuat. Caranya hanya satu, mengumpulkan inti kristal yang tersisa. Meski begitu, klan pemakan bangkai memiliki banyak faksi, dan Raja Mayat Wanita sangat sulit ditemukan. Jika ia bisa menemukannya lebih dulu, maka inti kristalnya akan jadi miliknya. Saat Su Chen mulai merencanakan langkah berikutnya, ia lengah. Kini, ia dalam kondisi terkepung. Di tempat lain, dua pria berpegangan pada pilar, terjebak banjir. Mereka kaget melihat seseorang berenang ke arah mereka. Salah satu memperingatkan agar tak membuat keributan, karena siapapun di air pasti sudah ditakdirkan mati. Namun sosok itu mendekat cepat. Mereka terkejut saat sadar bahwa itu Su Chen. Pria itu kesal, merasa bahwa karena tugas dari biro, mereka harus mengawasi Su Chen sampai terjebak di sini. Ia bahkan ingin menendang Su Chen kembali ke air jika berani mendekat. Namun, mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang mengejar Su Chen dari belakang. Mereka heran, bagaimana mungkin ia berenang secepat itu melawan arus. Pria itu lalu memperingatkan bahwa mereka berasal dari Biro Evolusi Federal dan meminta Su Chen menjauh. Su Chen pun paham bahwa pengaruh biro itu sangat besar. Ia memutuskan untuk menggali informasi dari mereka. Tiba-tiba, Su Chen melompat dari air ke atas pilar, menendang salah satu dari mereka hingga jatuh ke air. Temannya berusaha menyelamatkan, tapi pria itu merasa sudah terlalu jauh dan menyuruhnya melepaskan. Ia tak ingin keduanya mati. Dari atas,
Suchen menuntut mereka mengungkapkan semua informasi soal Biro. Tapi pria itu menolak. Ia yakin bahwa akan ada orang lain yang membalaskan dendam mereka. Saat itu, zombie mulai muncul. Salah satu zombie mencengkeram kaki pria yang tergantung dan menyeretnya ke air. Dengan dingin, Suchen berkata bahwa itu bukan salahnya. Teman pria itu lalu menyusul ke air mencoba menyelamatkannya. Tapi mereka malah dikepung zombie. Saat itulah Suchen menyusul, menyelam sambil membawa pedang. Di dalam air, ia menebas semua zombie dengan cepat dan akurat. Setelah keduanya muncul ke permukaan, mereka saling berpandangan, heran pada kekuatan luar biasa Suchen. Setelah menyelamatkan mereka, keduanya akhirnya mau membuka mulut. Mereka mengaku dikirim Biro Evolusi Federal untuk memantau Suchen. Markas biro itu berada di Universitas Sains dan Teknologi, dipimpin oleh Kepala Liu dan tim peneliti. Mereka hanya menjalankan perintah, tidak tahu banyak soal misi sebenarnya. Hal ini mengingatkan Suchen pada insiden tikus di universitas itu. Ia bertanya apakah mereka meneliti tikus. Tapi jawabannya mengecewakan. Hanya peneliti yang tahu apa yang terjadi di dalam lab. Karena itu, Suchen memutuskan menyelidiki universitas itu sebelum bencana tikus terulang. Sementara itu, Duan yang masih berada di Hotel Kota Hijau berhasil mendapatkan inti kristal dari kepala zombie. Saat menelannya, tubuh Duan langsung bereaksi hebat. Ia berteriak kesakitan saat energi menyebar cepat ke seluruh tubuhnya. Keringat membanjiri tubuhnya, napasnya tersengal. Dalam kebingungan, Duan bertanya-tanya apakah inti kristal itu benar-benar terserap oleh tubuhnya. Tak butuh waktu lama, air banjir akhirnya mencapai lantai paling atas dan mulai membanjiri seluruh ruangan, termasuk kamar yang sebelumnya masih aman. Di tengah kekacauan itu, Duan tiba-tiba menyadari sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Dari air yang keruh, muncul sosok mengerikan, sebuah monster bermutasi yang tanpa suara langsung melilit tubuhnya dengan erat. Duan terkejut sekaligus ngeri. Ia bertanya-tanya makhluk apa yang sedang menempel di tubuhnya dengan lendir menjijikan. Lilitan monster itu semakin kuat, mencengkeram dari bawah hingga ke bagian atas tubuhnya. Dalam kondisi terjebak, Duan merasa jijik dengan tekstur lengket yang membungkus tubuh makhluk itu. Tanpa peringatan, rahang monster itu mengarah langsung ke wajah Duan. Deretan gigi tajam seperti duri terlihat jelas di balik mulutnya, tampak siap mencabik mangsanya. Dalam sekejap, makhluk itu melesat ke arah Duan, mencoba menerkam tanpa ampun. Refleks Duan cepat, ia segera mencengkeram tubuh monster itu dengan kedua tangan, berusaha menahan agar rahangnya tak menyentuh wajahnya. Namun situasinya memburuk saat ekor monster mulai melilit lengan Duan, membuatnya kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Kini tubuhnya terjerat sepenuhnya, begitu erat hingga ia tak mampu bergerak. Dalam pandangannya yang mulai kabur di dalam air, Duan sempat melihat bahwa jumlah monster serupa di lantai itu ternyata sangat banyak. Kehadiran monster-monster itu membuat Duan kesal, apalagi ia belum sempat beradaptasi dengan kekuatan barunya. Di saat genting itu, ia teringat ucapan Suchen, selama Duan berhasil mendapatkan dan mengonsumsi inti kristal dari monster, maka ia bisa memperoleh kekuatan dari makhluk tersebut. Namun, karena tampilan luar monster seringkali menipu, Duan tidak bisa tahu jenis kekuatan apa yang tersembunyi di dalamnya hanya dengan melihat wujudnya. Duan juga sempat bingung, bagaimana Suchen bisa mengenali kemampuan dari inti kristal yang belum diketahui. Ia teringat bagaimana Suchen pernah mengajarinya untuk merasakan energi dalam tubuh sendiri, memahami lingkungan sekitar, dan mengenali setiap perubahan, lalu secara perlahan mempelajari cara mengendalikannya. Berbekal petunjuk itu, Duan mulai memusatkan pikirannya. Ia mencoba merasakan aliran energi tersembunyi dalam tubuhnya. Tiba-tiba, ia bisa melihat dengan jelas otak kecil yang ada di dalam tubuh monster itu. Insting barunya bangkit. Dengan tekad penuh, Duan mencoba mempengaruhi pikiran monster-monster itu. Ia memberikan perintah agar mereka melepaskan cengkeraman mereka. Ajaibnya, hanya dalam hitungan detik, para monster itu tampak terguncang dan mulai patuh. Mereka perlahan melepaskan lilitannya dari tubuh Duan. Melihat hal itu, Duan merasa sedikit lega. Ia mulai yakin bahwa dirinya mampu mengendalikan kekuatan baru yang kini mengalir dalam tubuhnya. Tanpa membuang waktu, Duan meraih sebuah kapak dari atas meja. Wajahnya serius, penuh tekad. Matanya menunjukkan niat kuat untuk membasmi semua monster itu. Dalam satu ayunan cepat, kapak itu menebas kawanan monster dengan presisi tinggi.
Setiap pukulan dilancarkan tanpa ragu. Tubuh-tubuh monster terbelah, ambruk tak berdaya. Percikan darah menyembur ke segala arah, menodai dinding kamar yang sebelumnya sunyi dalam kekacauan. Setelah semua monster berhasil dilumpuhkan, Duan merasa tubuhnya begitu kotor dan ingin segera membersihkannya. Namun, tiba-tiba terdengar langkah kaki dari belakang, suara itu memecah kesunyian. Duan langsung menoleh, mengangkat kapaknya, bersiap menghadapi siapapun yang mendekat. Ternyata itu adalah Su Chen, yang akhirnya muncul kembali. Su Chen tampak tenang, bahkan tersenyum melihat kesiapan Duan yang langsung mengambil senjata saat situasi darurat. Duan sangat terkejut melihatnya. Tanpa pikir panjang, ia melompat memeluk Su Chen, merasa lega karena kekhawatiran yang selama ini menghantuinya akhirnya sirna. Namun, ekspresi Duan berubah bingung setelah melihat sesuatu yang janggal. Su Chen tidak mengenakan pakaian. Dengan kesal, ia langsung menjauh sambil bertanya-tanya dalam hati. Su Chen hanya menjawab singkat bahwa airnya terlalu kotor, jadi ia memilih melepas semua pakaian. Tak lama, terlihat bak mandi yang sudah terisi air hangat. Duan dan Su Chen berendam bersama, menikmati ketenangan setelah semua kekacauan. Su Chen berkata bahwa meski dunia luar sedang hancur, rumah tetap menjadi tempat ternyaman. Dalam suasana santai, Su Chen bertanya apakah Duan sudah membangkitkan kekuatan barunya. Sambil memijat punggung Duan, Su Chen berkata apakah bisa merasakan kekuatan itu melalui suhu mulut. Duan kebingungan, ia bertanya-tanya dalam hati, suhu seperti apa yang dimaksud. Su Chen pun melanjutkan pertanyaannya, ingin tahu lebih jauh tentang kemampuan yang kini dimiliki Duan. Duan menjelaskan bahwa sepertinya kekuatannya berkaitan dengan kendali pikiran. Su Chen kemudian bertanya dengan nada bercanda, apakah kemampuan itu bisa digunakan pada makanan. Duan berdiri, kebingungan, lalu berkata bahwa ia belum tahu. Ia bahkan bertanya apakah dirinya harus mencoba melatih kekuatan itu langsung pada Su Chen. Sambil melirik ke arah Duan, Su Chen balik bertanya, latihan seperti apa yang kamu maksud? Namun suasana berubah tegang ketika tatapan mata Su Chen mengeras. Ia tampak seperti berada di bawah pengaruh kemampuan Duan. Duan mulai khawatir. Ia bertanya-tanya dalam hati, apakah ini kekuatan milik Su Chen atau efek dari kekuatannya sendiri? Duan mencoba menenangkan situasi dengan candaan, tapi atmosfer tetap tegang. Ia merasa bahwa kalau bukan karena izin dari Su Chen, mungkin ia sudah pingsan akibat efek kemampuan itu. Tiba-tiba, Su Chen tertawa dan mengakui bahwa kekuatan Duan memang hebat. Setelah ketegangan itu mereda, keduanya memutuskan untuk beristirahat dan bersiap menghadapi hari berikutnya. Keesokan paginya, langit yang gelap perlahan berubah terang. Tapi banjir masih merendam seluruh bagian hotel di kota hijau. Di tengah keheningan, suara tembakan terdengar membelah udara. Peluru-peluru itu tepat mengenai tubuh monster-monster air yang sebelumnya sempat menyerang Duan. Su Chen, sambil membidik, mengajarkan Duan cara menggunakan pistol. Ia memintanya untuk fokus, mengontrol setiap gerakan, dan memastikan arah tembakan tepat sasaran. Duan sempat bingung, kenapa Su Chen masih mau mengajarinya padahal ia seharusnya bersiap menuju Universitas Teknologi. Su Chen menjelaskan bahwa ia memberi waktu setengah hari bagi Duan agar bisa terbiasa dengan kekuatan dan keterampilannya, termasuk kemampuan menembak. Ia juga memastikan apakah benar Duan lulusan dari Universitas Kedokteran. Duan mengiyakan, dan bertanya maksud dari pertanyaan itu. Su Chen menjawab bahwa ia ingin Duan ikut dalam perjalanan ini, dan berharap Duan bisa menunjukkan betapa berharganya ia dalam tim. Tak lama setelah itu, mereka berdua menaiki perahu kecil, melintasi wilayah yang masih tergenang air. Duan yang mengemudikan perahu mencoba mencairkan suasana dengan bertanya apakah Su Chen pernah mengunjungi Universitas Sains dan Teknologi. Wajah Su Chen tampak murung, namun ia mengangguk dan berkata bahwa tempat itu menyimpan kenangan, terutama soal seorang teman yang kini nasibnya tidak diketahui. Duan mencoba menenangkan dengan mengatakan bahwa orang baik pasti akan mendapat akhir yang baik. Perahu mereka terus melaju menyusuri arus banjir. Hingga akhirnya, Duan melihat mereka sudah sampai di depan gerbang universitas. Ia menunjuk ke arah gerbang yang kini tampak tertutup rapat, jauh dari kesan akademis. Tiba-tiba, pandangan Su Chen tertuju ke sesuatu yang janggal. Dari atas gerbang, muncul seorang penjaga yang langsung melepaskan tembakan ke arah mereka. Dengan sigap, Su Chen melindungi Duan dari tembakan tersebut. Penjaga itu lalu bertanya tentang identitas dan tujuan mereka. Di tengah ketegangan itu,
Suchen teringat bahwa tempat ini dulunya adalah lokasi terakhir kemunculan Raja Tikus Mutan. Ia mencoba menjelaskan bahwa mereka datang untuk bergabung dengan Biro Evolusi Federal 1 dan meminta agar gerbang dibuka. Namun, penjaga itu justru tertarik pada sosok gadis kelinci yang ikut bersama mereka di perahu. Ia mengatakan bahwa gerbang hanya akan dibuka jika Duan bersedia bermalam bersamanya, sedangkan Suchen diminta untuk pergi. Duan menanggapinya dengan tenang. Ia mengangkat sepiring babi rebus yang tampak menggoda, lalu menunjukkannya pada penjaga sambil bertanya apakah makanan itu cukup untuk menukar akses masuk. Reaksi penjaga langsung terlihat, perutnya berbunyi keras, dan rasa lapar yang telah lama menghantuinya membuatnya tak sanggup menolak. Tanpa ragu, pria itu memerintahkan seseorang bernama Lu Tao untuk membuka gerbang, sambil mengakui bahwa sudah lama ia tak melihat daging sungguhan. Gerbang universitas pun perlahan terbuka untuk menyambut kedatangan Suchen dan Duan. Begitu kapal mereka merapat, penjaga itu meminta Suchen memarkirnya di sisi pelataran, lalu menagih janji soal daging rebus tadi. Ia juga menyuruh Lu Tao untuk mengantar mereka masuk ke dalam. Namun, Lu Tao yang juga lapar mulai tergoda dan menatap makanan itu penuh keinginan. Sayangnya, sang penjaga tidak berniat membaginya. Tapi tanpa mereka sadari, baik penjaga maupun Lu Tao sebenarnya sudah terpengaruh oleh kemampuan kendali pikiran milik Duan. Ilusi itu membuat mereka melihat potongan tangan zombie sebagai daging babi rebus yang tampak lezat. Dengan pengaruh itu, mereka pun membiarkan Suchen dan Duan masuk dan langsung membawa mereka menuju laboratorium. Lu Tao memandu jalan, mengantar mereka menyusuri bagian dalam markas. Dalam perjalanan, ia menjelaskan bahwa semua penghuni yang tinggal di sana perlu saling membantu. Ia menyebutkan bahwa lantai bawah disediakan untuk orang tua, anak-anak, dan warga kelas bawah lainnya, sementara Suchen dan Duan akan dibawa ke lantai atas, tempat yang lebih bersih dan layak huni. Dengan sedikit ego yang terusik, Suchen memamerkan aneka makanan dan menyatakan bahwa selama Duan menjadi wanitanya, Duan takkan pernah kekurangan makanan. Anak kecil itu terperangah melihat banyaknya makanan yang muncul. Bahkan dengan polosnya berkata ingin menjadi wanita milik Suchen juga. Duan buru-buru menyumpal mulut anak itu dengan roti dan menegur bahwa anak-anak tak seharusnya bicara sembarangan. Namun aroma makanan itu sudah tercium oleh beberapa orang di sekitar. Sekelompok orang mendekat, wajah mereka penuh curiga. Mereka menuduh Suchen menyimpan makanan secara ilegal dan melanggar aturan komunitas. Berdasarkan peraturan, semua makanan harus diserahkan pada pengelola dan ditukar dengan poin kontribusi. Seorang pria bermata satu muncul sebagai pemimpin mereka. Ia menyatakan bahwa tak ada laporan penukaran makanan selama beberapa hari terakhir dan ingin tahu siapa yang berani melanggar perintahnya. Anak kecil itu memandangi mereka dengan tatapan berani, namun Duan segera menenangkan dan berbisik bahwa semua akan baik-baik saja. Duan lalu menoleh ke arah Suchen, memberi isyarat agar segera bertindak. Suchen mengangguk. Dengan langkah tenang, Duan memanggil si pria bermata satu dan bertanya apakah mereka datang hanya untuk makanan. Ia mengatakan bahwa semua hidangan yang dibawa memang disiapkan khusus untuk mereka. Dengan tatapan tajam, Duan mulai menggunakan kemampuannya. Ia perlahan mempengaruhi pikiran para pria itu, menanamkan rasa lapar yang semakin menjadi. Ia menyarankan agar mereka menikmati makanan yang ada sepuasnya. Dalam sekejap, ilusi terbentuk. Para pria itu mulai melihat tumpukan daging lezat di atas meja, lengkap dengan aroma yang seolah menusuk hidung mereka. Tak tahan godaan, mereka langsung menyerbu meja dan mulai makan rakus. Hidangan demi hidangan tampak dilahap habis tanpa sisa. Pria bermata satu bahkan tertawa puas, merasa telah mendapatkan keberkahan dari Duan. Dalam pikirannya yang dikuasai ilusi, ia menganggap Duan sebagai gadis bijak dan bahkan berniat memberi hadiah pribadi di malam hari. Tapi tak lama setelah itu, tatapannya beralih pada Suchen. Ia menuduh bahwa Suchen melanggar aturan dan pantas diberi hukuman. Suchen menanggapi dengan santai dan bertanya, hukuman seperti apa yang dimaksud? Pria bermata satu lalu memerintahkan anak buahnya untuk membawa Suchen keluar dan mengungkap bahwa ia akan bertarung dalam duel hidup dan mati. Hanya ada dua pilihan, membunuh atau dibunuh. Saat Suchen melihat dua lawan yang disiapkan untuknya, wajahnya berubah. Ia mengenali mereka. Mereka adalah dua saudara yang pernah ia temui di masa lalu. Sambil mencoba fokus, Suchen bertanya-tanya apa yang sebenarnya telah terjadi hingga mereka berubah sedemikian rupa. Di belakangnya, anak kecil yang bersama mereka tampak sangat terkejut. Ia mengenali dua orang itu.
dan dalam kepanikan ia berteriak histeris, memanggil mereka sebagai kakak-kakaknya. Suara tangisannya memenuhi ruangan. Ia memohon agar mereka tidak disakiti, masih berharap ada cara untuk menyelamatkan mereka. Namun Duan dengan cepat menghentikannya. Ia menyadari bahwa kondisi kedua saudara itu sudah terlalu parah, baik secara fisik maupun mental. Tak ada lagi yang bisa dilakukan. Pria bermata satu memberi peringatan kepada kedua bersaudara itu, jika mereka kalah dalam pertarungan, tubuh mereka akan dilempar ke air sebagai santapan monster air yang menunggu di bawah. Di benak Su Chen, muncul keraguan. Ia mulai bertanya-tanya, apakah dua bersaudara itu telah kehilangan akal sehat karena disuntik obat-obatan tertentu. Tanpa banyak bicara, pria bermata satu memerintahkan agar pertarungan segera dimulai. Tak lama, rantai di leher kedua pria itu dilepaskan. Salah satu dari mereka langsung bergerak agresif, menyerang Su Chen. Dengan sigap, Su Chen mengangkat tangannya dan memukul leher pria itu dengan presisi yang kuat namun tetap terkontrol. Di saat yang sama, ia juga melayangkan tamparan keras ke pria satunya, cukup untuk melumpuhkan tanpa melukai parah. Dalam sekejap, keduanya tumbang tak sadarkan diri. Melihat itu, anak kecil yang bersama Duan menjadi histeris. Namun Duan tetap tenang dan mencoba menenangkan si kecil, meyakinkannya bahwa kakak-kakaknya akan baik-baik saja. Pria bermata satu tampak terkejut menyaksikan hasil pertarungan. Ia tidak menyangka akan selesai secepat itu. Dalam hati, ia menyesal telah membuang 2 dosis obat yang sia-sia. Meskipun kecewa, ia tidak terlalu ambil pusing dan hanya menganggap mereka semua tak lebih dari sampah tak berguna. Ia lalu menawarkan kesepakatan pada Su Chen. Katanya, karena suasana hatinya sedang baik, jika Su Chen bersedia menyerahkan semua persediaannya, maka ia akan melupakan insiden barusan. Su Chen pun bertanya, apa alasannya? Salah satu anak buah pria bermata satu menjelaskan bahwa siapapun yang masuk ke wilayah Universitas Sains dan Teknologi harus mematuhi aturan ketat dari pemimpin mereka, Liu. Aturan ini dibuat untuk menjaga ketertiban dan mengusir para pekerja lepas yang dianggap mengganggu. Liu mengangguk setuju dan menegaskan bahwa mereka tidak mendukung keberadaan pekerja lepas. Jika ingin tinggal, Su Chen harus mengumpulkan poin kontribusi, sebuah sistem yang hanya bisa dipenuhi dengan menyerahkan sumber daya atau menemukan suplai baru. Su Chen merenung, membandingkan sistem ini dengan uang, yang hanya menguntungkan mereka yang membuat aturan. Ia menerima aturannya, tapi menjelaskan bahwa semua persediaannya sudah dihabiskan oleh mereka, dan kini ia tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan. Tiba-tiba, seorang pria mendekat dan menawarkan solusi, sebuah pekerjaan untuk mengumpulkan poin kontribusi. Kedatangannya mengejutkan Liu dan anak buahnya. Pria itu adalah Kapten Kuo. Duan tampak bingung melihat kedatangan tokoh itu. Kapten Kuo datang dengan cara tak biasa. Ia menggunakan beberapa orang sebagai alat transportasi hidup. Orang-orang itu menggigit batang kayu dengan mulut mereka, sambil membawa Kapten Kuo dan seorang wanita di atas punggung. Dengan bangga, Kapten Kuo menawarkan makanan gratis, tempat tinggal, dan posisi bergaji tinggi bagi siapapun yang mau bekerja untuknya. Tapi suasana mendadak berubah saat salah satu budaknya tersandung dan jatuh ke lantai. Tatapan Kapten Kuo langsung berubah menjadi dingin. Tanpa ragu, ia mengambil tongkat dan menusuk tubuh budak malang itu. Kekejaman itu mengejutkan Duan dan Su Chen. Kapten Kuo lalu menatap mereka dan berkata bahwa mereka kekurangan orang. Kedatangan Su Chen dianggap pas untuk menggantikan budak yang baru saja dihukum. Terutama Duan, gadis kelinci itu dianggap layak menerima imbalan berupa sekaleng daging dan mie instan tanpa batas setiap hari. Ia menegaskan bahwa di masa kiamat ini, semua industri telah berhenti. Ia merasa sudah banyak berkorban untuk mendapatkan Duan dan mulai bosan dengan budak-budak lamanya. Liu pun menyatakan bahwa tawaran Kapten Kuo sangat murah hati. Salah satu anak buahnya menambahkan, setiap kali Kapten Kuo mendapat wanita baru, wanita sebelumnya akan diberikan kepada mereka untuk hiburan. Tiba-tiba, Kapten Kuo mencium aroma mencurigakan. Ia langsung bertanya, apa yang telah mereka makan? Semua orang terdiam, menyadari bahwa mereka telah melanggar aturan. Memakan daging tanpa izin dari Kapten Kuo adalah pelanggaran berat, hukuman mati bisa menanti. Dalam kepanikan, mereka bertiga bersujud dan memohon ampun. Mereka berjanji tidak akan mengulanginya dan akan memberikan makanan berlebih kepada Kapten Kuo ke depannya. Tapi Kapten Kuo tiba-tiba membentak mereka untuk diam. Ia mengeluh bau yang menyengat membuatnya muak, bahkan mengira mereka mungkin telah memakan kotoran.
Ia lalu menyuruh mereka menyingkir dari hadapannya. Saat itu, Su Chen mulai bertanya-tanya, apakah Kapten Kuo bisa melihat kontrol mental milik Duan. Tapi firasatnya berkata lain. Pria itu tampaknya sama sekali tidak terpengaruh. Tiba-tiba, Liu dan kedua anak buahnya menunjukkan ekspresi panik. Mereka merasa ada sesuatu yang aneh dalam tubuh mereka. Liu mulai menjerit, perutnya sakit luar biasa, dan rasa sakit itu menyebar cepat. Tanpa berpikir, ketiganya lari terbirit-birit mencari kamar mandi, bingung karena rasa sakit itu datang mendadak dan tanpa sebab jelas. Sementara itu, Kapten Kuo merasa hari itu sial. Ia kesal harus berurusan dengan sekelompok orang tolol seperti mereka. Dalam hati, ia bersumpah akan menyingkirkan mereka suatu saat nanti. Su Chen terus mengamati Kapten Kuo. Namun, yang ia rasakan bukanlah kekuatan tertentu seperti biasanya. Justru sebaliknya, aura pria itu begitu menekan, mengancam, dan berbeda dari yang lain. Di bawah pengaruh kuat dari Kapten Kuo, semua orang yang sebelumnya berada dalam kendali mental Duan tiba-tiba tersadar, seolah terlepas dari bayang-bayang psikis. Su Chen mulai memperhatikan Liu dengan lebih saksama. Dari sikap dan perilaku anak buahnya, Su Chen menyimpulkan bahwa Liu bukanlah sosok yang bisa dipercaya. Namun, membunuh mereka saat ini hanya akan memperumit rencana yang tengah ia susun. Prioritas utama Su Chen tetap menemukan tikus mutan lebih dulu. Sementara itu, Kapten Kuo kembali menanyakan keputusan Su Chen terkait tawaran yang sebelumnya ia berikan. Dengan nada datar dan tanpa ragu, Su Chen menjawab bahwa dirinya sama sekali tidak tertarik. Kapten Kuo tidak menunjukkan rasa tersinggung. Sebaliknya, ia justru meyakini bahwa suatu hari nanti, Su Chen sendiri yang akan datang memohon padanya. Kapten Kuo kemudian memerintahkan Lu Tao untuk segera mengisi posisi kosong yang ada. Tak lama kemudian, Su Chen melihat Kapten Kuo berjalan pergi, diiringi para budaknya. Setelah itu, Duan menghampiri Su Chen dan meminta maaf. Ia merasa bersalah karena kekuatan mentalnya tidak mampu memengaruhi Kapten Kuo, pria yang jelas memiliki kekuatan psikis jauh lebih besar. Tapi Su Chen tak ingin Duan menyalahkan diri sendiri. Ia menegaskan bahwa jika orang-orang itu masih hidup setelah memakan daging mayat monster air, maka ada sesuatu yang tidak wajar, dan mereka perlu lebih waspada. Beberapa saat kemudian, seseorang mendekati Su Chen dan memperingatkan bahwa tindakannya telah membuat para penjaga marah. Ia menyarankan agar Su Chen segera mengikutinya sebelum para penjaga bertindak lebih jauh. Su Chen pun bertanya bagaimana pria itu bisa mengenalnya dan mengapa ia bersedia membantu. Pria itu lalu memperkenalkan diri sebagai Yuan, teman sekamar Tianyu, yang pernah bertemu Su Chen saat kunjungan terakhirnya ke sekolah. Di tempat lain, Kapten Gao memerintahkan Lu Tao untuk terus mengawasi Duan dan memastikan agar mereka tidak melarikan diri. Lu Tao bertanya apakah Kapten Gao sedang memikirkan sesuatu. Kapten Gao hanya tertawa kecil. Dalam benaknya, ia merasa bahwa di tengah kehancuran dunia saat ini, wanita secantik Duan adalah sesuatu yang langka dan sangat berharga. Musik latar lembut terdengar. Di Universitas Sains dan Teknologi, banjir masih tinggi dan belum menunjukkan tanda-tanda surut. Sebuah botol infus tergantung setengah penuh, menandakan bahwa logistik medis sangat terbatas. Duan mengamati situasi itu dan menyimpulkan bahwa meskipun stok obat tidak melimpah, untuk saat ini masih mencukupi. Duan lalu menenangkan seorang anak kecil, memberitahu bahwa kedua kakaknya dalam kondisi aman. Anak itu pun mengucapkan terima kasih, tersentuh oleh perhatian dan kebaikan Duan. Di sisi lain, Su Chen berjalan menyusuri area kampus bersama Yuan, sambil memeriksa situasi sekitar. Ia bertanya apakah semua siswa kini tinggal di tempat itu. Yuan mengangguk dan menjelaskan bahwa semua siswa yang masih hidup, tanpa memandang gender, kini mengungsi di sana. Menurut Yuan, tempat itu dianggap sebagai markas tim lapangan mereka karena saudara Tianyu sering membantu para penyintas dan berhasil membangun kepercayaan di antara mereka. Su Chen pun penasaran, menanyakan apa sebenarnya yang dimaksud dengan tim lapangan. Tiba-tiba, suara dari belakang menyela. Seseorang membenarkan perkataan Yuan dan mengatakan bahwa tim lapangan memang sangat kuat. Bahkan jika berhadapan dengan suku Ha, mereka mampu melawan langsung. Beberapa saat kemudian, Tianyu muncul dan bertanya apakah mereka tertarik untuk bergabung dengan timnya. Yuan terlihat sangat antusias dan meminta Tianyu melihat siapa yang berhasil ia bawa kembali. Tianyu membuka penutup matanya dan terkejut ketika melihat Su Chen masih hidup. Dengan penuh emosi,
ia langsung memeluk Su Chen erat-erat. Tianyu sempat mengira Su Chen sudah mati dan masih sulit percaya bahwa ia selamat. Merasa pertemuan ini patut dirayakan, Tianyu mengajak mereka minum bersama. Ia baru saja menyelesaikan sebuah misi dan bisa tinggal beberapa hari ke depan. Namun, saat itu juga pandangannya tertuju pada sesuatu yang mengejutkan, Duan. Ekspresi Tianyu berubah drastis saat menyadari kehadiran Duan. Ia mengenalnya sebagai wanita cantik legendaris dari universitas, sosok yang dijuluki Dewi Dingin. Tapi bagi Duan, semua itu hanyalah masa lalu yang tak lagi penting. Tianyu berteriak penuh heran, mempertanyakan kenapa Duan bisa berada di sana, apalagi dengan pakaian seperti gadis kelinci. Yuan yang mulai terganggu menutup telinganya dan bertanya, apa benar dia senior dari fakultas kedokteran? Menurut Yuan, tak heran Duan terlihat begitu cantik jika memang benar. Duan lalu menghampiri Su Chen dan memeluknya, mengatakan bahwa ia ingin segera mengganti pakaiannya. Ia merasa sangat malu tampil seperti itu di hadapan para junior. Su Chen pun mempersilahkannya. Melihat interaksi antara Su Chen dan Duan yang begitu dekat, membuat Tianyu dan Yuan merasa iri bukan main, bahkan sampai mimisan karena terlalu kesal. Beberapa saat kemudian, Tianyu membawa mereka ke sebuah ruangan pribadi tempat Duan bisa mengganti pakaiannya. Su Chen tampak kagum melihat kamar pribadi Tianyu yang mewah. Yuan pun mengungkapkan rasa iri karena semua itu diperoleh berkat akumulasi poin kontribusi. Saat Duan sudah masuk ke dalam kamar, Tianyu bertanya dari mana Duan mendapatkan pakaian itu jika tidak membawa perlengkapan. Su Chen segera mengalihkan perhatian Tianyu dengan membahas misi yang baru saja dijalani. Ia berkata bahwa misi Tianyu pasti sangat berbahaya. Tianyu mengangguk dan mengatakan bahwa di dunia sekarang, tak ada tempat yang benar-benar aman. Menurutnya, mereka cukup beruntung bisa tetap bersih, tanda bahwa mereka belum merasakan penderitaan yang sesungguhnya. Tianyu lalu menawarkan mereka bergabung dalam tim lapangan dan berjanji akan melindungi semuanya. Menurutnya, Duan yang luar biasa bahkan tak perlu ikut berburu makanan. Ia cukup fokus merawat mereka yang terluka. Namun sebelum pembicaraan berlanjut, Tianyu merasa perlu mengingatkan Su Chen tentang satu hal. Su Chen pun menatap Tianyu dan bertanya, apa maksudmu? Ekspresi Tianyu langsung berubah menjadi serius. Ia memperingatkan Su Chen agar berhenti menarik perhatian kemana-mana dan, terutama, tidak membiarkan Duan mengenakan pakaian seperti gadis kelinci. Tianyu mengaku tidak mengerti cara berpikir Su Chen. Namun Su Chen tetap tenang. Dengan mantap, ia berkata bahwa ia sendiri yang akan melindungi Duan. Ucapan itu membuat Tianyu kesal. Ia pun memukul kepala Su Chen sebagai bentuk kekesalannya. Tapi di balik itu, Tianyu menegaskan bahwa jika Su Chen ingin melindungi Duan, maka ia harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Tianyu lalu mengingatkan Su Chen tentang masa SMA mereka, saat Su Chen pernah diganggu dan tidak berani melawan. Kala itu, Tianyu yang turun tangan mengusir para pengganggu itu. Menurutnya, Kapten Gao adalah pria berbahaya. Wanita yang disukai Kapten Gao, apalagi yang secantik Duan, tidak pernah mendapatkan akhir yang baik. Sementara itu, di dalam kamar, Duan sedang bersiap mengganti pakaiannya. Tapi tanpa disadari, ada seseorang yang diam-diam mengintip dari dalam ruangan. Tiba-tiba, orang itu muncul dan mengacungkan pisau ke leher Duan, memperingatkan agar ia tidak bergerak sedikit pun. Duan terkejut dan bertanya, apa yang kau inginkan, Jie? Jie menjawab bahwa ia datang atas perintah dari atasannya untuk mengatur tempat tinggal Duan. Ia mendekatkan pisaunya dan menegaskan bahwa Duan tidak boleh tidur bersama para pria itu. Duan dengan tegas menolak. Ia mengatakan bahwa mereka memiliki cukup ruang dan tidak memerlukan bantuan siapapun. Namun Jie tetap memaksa. Ia mengatakan bahwa bos mereka secara langsung memerintahkan agar Duan pergi bersama mereka. Duan lalu menatap tajam ke arah Jie. Dengan suara tenang namun kuat, ia mulai memengaruhi pikiran Jie, menyampaikan bahwa keberadaan Jie tak diperlukan di sana. Kekuatan mental Duan perlahan bekerja. Tubuh Jie mulai gemetar, dan ia menghentikan aksinya. Duan bertanya pelan, bisakah kau melepaskanku sekarang? Sambil terus menatap wajah Jie, Duan sadar bahwa memaksa mengendalikan pikiran seseorang itu sangat melelahkan. Tapi untuk saat ini, ia masih bisa bertahan. Duan pun mulai berjalan menuju pintu, yakin bahwa Su Chen akan bisa menangani sisanya. Namun secara tak terduga, Jie mengangkat pisaunya dan menusukkannya ke telapak tangannya sendiri. Duan terkejut, ia menyadari bahwa Jie sengaja menyakiti dirinya untuk mematahkan pengaruh mental yang sempat mengikatnya. Tanpa ragu,
Jie langsung berlari ke arah pintu sambil menyeret Duan dan mengacungkan pisau berdarah itu kembali ke arahnya. Kesadarannya yang telah pulih membuat Jie marah. Ia merasa telah ditipu oleh Duan, gadis muda yang dianggapnya penuh tipu daya. Di luar ruangan, terdengar suara gaduh. Orang-orang mulai curiga. Beberapa bertanya-tanya kenapa suara dari dalam kamar bisa begitu ribut hanya untuk urusan mengganti pakaian. Tianyu pun ikut berteriak, "Duan, kau baik-baik saja?" Situasi semakin menegang. Jie langsung menutup mulut Duan agar tak bersuara. Sementara itu, kecurigaan di luar semakin tumbuh. Su Chen, yang mulai merasa ada yang tidak beres, segera mendobrak pintu dan masuk ke dalam. Saat itu, Jie melirik tajam ke arah Su Chen dan berkata, "Sekarang kau memilih mati bersamaku." Dengan cepat, Jie menyerang. Namun sebelum sempat mendekat, Tianyu berdiri menghadang dan memperingatkan Su Chen agar waspada. Tapi di tengah serangan itu, sesuatu yang aneh terjadi. Ekspresi wajah Jie berubah drastis. Matanya membelalak, seolah menyadari sesuatu yang mengerikan. Tatapan Su Chen dari balik punggung Tianyu begitu tajam, dingin, dan mengintimidasi. Aura yang ia keluarkan membuat tekanan psikis yang kuat menghantam langsung ke arah Jie. Naluri bertahan hidup Jie berteriak. Sosok yang berdiri di depannya bukan orang biasa. Dalam pikirannya, nama Su Chen kembali terngiang. Di Universitas Sains dan Teknologi, nama itu bukan dikenal sebagai pahlawan, melainkan sebagai iblis. Meskipun Jie pernah membunuh banyak orang, kali ini, nalurinya memperingatkan, jika ia tetap menyerang, ajalnya akan datang lebih cepat dari yang ia kira. Dengan cepat, Jie membuat keputusan. Ia melompati Tianyu dan langsung bersujud di hadapan Su Chen. Semua orang terkejut, bahkan Duan pun kebingungan melihat perubahan drastis itu. Sambil menunduk, Jie memohon pada Su Chen agar ia dihukum. Ia bahkan memanggil Su Chen dengan sebutan, "Master." Tianyu, yang menyaksikan semuanya, nyaris tak bisa berkata apa-apa. Bagaimana mungkin seseorang seperti Jie, yang barusan hampir membunuh Duan, tiba-tiba bersujud dan menyebut Su Chen sebagai tuannya? Tatapan Su Chen menjadi sinis. Dengan suara dingin, ia bertanya, "Siapa sebenarnya yang kau anggap sebagai master?" Dengan tatapan menggoda, Jie menatap Su Chen dan berkata bahwa ketulusannya mungkin belum cukup. Tanpa ragu, Jie mulai melepaskan satu persatu pakaiannya, seolah ingin menunjukkan bahwa ketulusan yang dimilikinya kini berbeda. Tindakan nekat itu langsung membuat Tian dan Yuan terkejut. Namun, Tian cepat-cepat memperingatkan Su Chen agar tidak terjebak. Ia mempertanyakan apakah selera Su Chen benar-benar sudah seburuk itu. Di sisi lain, Jie tak mengucapkan sepatah kata pun. Tiba-tiba, sebuah bom asap meledak dari arah Jie. Melihat situasi yang mencurigakan, Tian segera memberitahu Su Chen bahwa Jie tengah mencoba melarikan diri. Tapi sebelum Jie sempat kabur lebih jauh, Su Chen lebih dulu menangkapnya dan mencekik lehernya dengan dingin. Dengan tatapan tanpa emosi, Su Chen berkata bahwa Jie tidak akan bisa melarikan diri dengan mudah. Saat ia hendak menghabisinya, Jie menyatakan bahwa Su Chen tak akan sanggup membunuhnya. Jie lalu mengungkit tentang seorang anak kecil yang pernah diselamatkan Su Chen, dan memberitahu bahwa anak itu bersama kedua saudaranya kini telah dibawa ke arena. Meski informasi itu terdengar mengejutkan, Su Chen tampak tak terpengaruh dan menganggap hal tersebut bukan masalah besar. Dengan gerakan cepat dan tanpa belas kasihan, Su Chen melemparkan tubuh Jie keluar jendela hingga jatuh ke dalam air. Setelah kejadian itu, Tian menoleh pada Yuan dan bertanya siapa sebenarnya anak kecil yang dimaksud oleh Jie. Yuan menduga bahwa itu adalah Mei dan kedua saudaranya, yang mungkin dibawa oleh para penjaga saat mereka pergi. Yuan kemudian bertanya pada Tian mengenai langkah mereka selanjutnya. Sebab jika tidak segera diselamatkan, kemungkinan besar mereka akan mati di tangan tikus. Mendengar kata tikus, rasa penasaran mulai tumbuh di benak Su Chen. Ia pun memutuskan untuk memeriksa keadaan mereka. Meski Tian mengingatkan agar tetap tenang dan menghindari konflik, Su Chen tetap melangkah. Sementara itu, di dalam arena, Kapten Gao berdiri di hadapan Mei dan menyampaikan bahwa kedua saudara Mei telah gagal menjalankan tugas mereka. Konsekuensinya adalah hukuman mati. Namun karena Mei bersedia masuk ke arena, Kapten Gao mempertimbangkan untuk memberinya kesempatan. Kedua saudara Mei sempat memperingatkan agar Mei melarikan diri dan tidak percaya pada Kapten Gao. Tapi Kapten Gao menegaskan bahwa semuanya sudah terlambat. Meski begitu, Mei bersikeras untuk tetap tinggal.
Ia ingin memastikan apakah Kapten Gao benar-benar akan membiarkan kedua saudaranya pergi. Kapten Gao menyanggupi, dengan syarat Mei bisa bertahan hidup di dalam arena. Tak lama, pintu arena terbuka, dan dari belakang muncul seekor tikus raksasa yang langsung mengejar Mei. Mei menoleh ke belakang dan melihat makhluk itu mendekat dengan cepat, membuatnya panik. Tikus mutan itu membuka mulut lebar-lebar dan langsung menggigit tangan Mei dengan gigi-giginya yang tajam. Mei menjerit kesakitan, dan karena kuatnya gigitan, tubuhnya sampai terangkat dari tanah. Rasa sakit itu membawa Mei ke dalam kenangan lamanya, ketika salah satu saudaranya pernah memberinya beberapa jamur. Saat itu, Mei sempat ragu dan bertanya apakah jamur itu beracun. Seorang pria botak di sampingnya juga setuju, bahwa tidak seharusnya menyuruh Mei makan sesuatu yang belum pasti. Pria itu pun mencoba memakan jamur tersebut terlebih dahulu sebagai jaminan. Jika dia tidak mati, barulah Mei boleh memakannya. Tindakan itu membuat saudara Mei yang lain tampak panik. Tak lama setelah itu, busa putih keluar dari mulut saudara Mei, dan dia mulai mengoceh tak karuan. Mereka pun sadar bahwa jamur itu memang beracun, dan Mei berteriak agar saudaranya segera memuntahkannya. Kenangan itu berlanjut ke momen perpisahan. Saat kedua saudaranya hendak pergi menjalankan tugas, mereka berkata bahwa jika berhasil, mereka akan mendapat poin kontribusi dan tak akan kelaparan lagi. Mereka meminta Mei menunggu di rumah, dan ketika semua berakhir, mereka akan berkumpul kembali dan makan makanan enak bersama. Kembali ke arena, kedua saudara Mei berteriak agar Mei segera melarikan diri dan tak perlu memikirkan mereka. Mereka hanya ingin Mei bisa bertahan hidup. Namun Kapten Gao merasa terganggu oleh teriakan itu. Ia segera memerintahkan anak buahnya untuk membungkam mereka. Tanpa banyak bicara, anak buah Gao menendang pijakan di bawah kaki kedua saudara Mei, membuat mereka tergantung dan tercekik oleh tali yang menjerat leher mereka. Melihat kejadian mengerikan itu, Mei berteriak memanggil nama kedua saudaranya. Suaranya mengguncang seluruh arena. Amarah dan tekad membara di dalam dirinya. Mei sadar bahwa ia harus bertahan hidup, bukan hanya demi dirinya sendiri, tetapi demi kehormatan dan pengorbanan kedua saudaranya. Dengan amarah yang membara dan tekad yang kuat, Mei berteriak lantang sambil mengangkat tongkatnya setinggi mungkin, menantang nasib yang kini harus ia hadapi seorang diri. Dengan sekuat tenaga, ia menghujamkan tongkat itu tepat ke mata tikus mutan yang menyerangnya. Serangan tersebut tepat sasaran, membuat makhluk itu mengerang kesakitan. Gigitan yang sebelumnya mencengkeram tubuh Mei, akhirnya terlepas. Dalam kondisi penuh luka dan emosi yang meluap, Mei berlari secepat mungkin ke arah kedua saudaranya. Ia berusaha memeluk harapan terakhir untuk menyelamatkan mereka. Air mata mengalir deras di wajahnya, dan dengan suara yang gemetar, Mei terus memohon agar kedua saudaranya bertahan, meski harapan mulai memudar. Namun takdir berkata lain. Tikus mutan itu bangkit kembali dan langsung mengejar Mei dari belakang. Dengan gerakan cepat dan buas, makhluk itu melompat, menghantam tubuh Mei dan menjatuhkannya ke tanah. Momen yang seharusnya menjadi penyelamatan berubah menjadi tragedi. Kapten Gao hanya tertawa sinis dari kejauhan, menyaksikan semuanya seperti menonton pertunjukan yang menghibur. Bagi Kapten Gao, seorang gadis kecil yang mencoba menyelamatkan dua saudaranya hanyalah lelucon yang menyedihkan. Di matanya, mereka semua hanyalah sampah yang tidak layak hidup. Dalam kondisi tak berdaya, Mei menangis. Ia hanya bisa menyaksikan kedua saudaranya semakin tersudut, di ambang maut. Kedua saudara Mei berjuang sekuat tenaga melawan tali yang mencekik leher mereka. Dalam hati mereka bertanya, mengapa semua ini harus terjadi? Mereka hanya ingin bertahan hidup dan tetap bersama. Mei yang tenggelam dalam rasa putus asa menatap langit dengan mata berlinang, berharap ada seseorang, siapapun, yang datang menyelamatkan mereka. Tiba-tiba, dari arah yang tak terduga, Chen muncul. Ia menghantam tubuh tikus mutan itu dengan satu pukulan telak. Leher makhluk itu langsung patah oleh kekuatan luar biasa dari Su Chen. Mei terpaku. Ia tidak percaya ada seseorang yang benar-benar datang menolong ketika segalanya tampak sudah terlambat. Di belakangnya, Tian juga tak berkata apa-apa. Ia terdiam, tak menyangka bahwa Su Chen bisa bertindak secepat dan seganas itu. Kapten Gao sendiri hanya bisa menatap penuh ketidakpercayaan, melihat makhluk andalannya dikalahkan begitu saja. Su Chen, dengan wajah tenang, memandangi bangkai tikus mutan itu sambil bertanya-tanya dalam hati, benarkah ukuran makhluk itu hanya sebesar itu? Ada sesuatu yang aneh. Tikus mutan tersebut tidak memiliki inti kristal seperti mutan pada umumnya.
Rasanya berbeda, tidak seperti yang pernah ia hadapi sebelumnya. Perasaan itu membuat Su Chen sadar bahwa pertarungan baru saja dimulai. Keberanian Su Chen terlihat seperti tantangan terbuka. Dan Kapten Gao merespons dengan menyiapkan sesuatu yang lebih besar. Perlahan, gerbang besar di sisi arena terbuka, memperlihatkan barisan tikus mutan lain yang menunggu di balik kegelapan. Dari samping Su Chen, siluet makhluk-makhluk buas mulai tampak. Kapten Gao bersiap menyuguhkan pertunjukan yang lebih brutal sebagai balasan atas keberanian Su Chen. Beberapa saat kemudian, Tian, Yuan, dan Duan mengevakuasi Mei serta kedua saudaranya keluar dari arena yang semakin berbahaya. Kedua saudara Mei mengucapkan terima kasih yang tulus. Mereka merasa diselamatkan oleh seorang pahlawan. Namun, Mei menjelaskan bahwa semua itu terjadi karena Su Chen, orang yang telah mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan mereka semua. Di tempat yang jauh dari arena, di tengah guyuran hujan deras, sesosok tubuh basah kuyup berdiri. Seorang profesor menatap serius ke arah Jie dan bertanya, apakah benar Su Chen adalah subjek penelitian khusus yang pernah ia sebut? Jie membenarkan. Ia menjelaskan bahwa dengan memanfaatkan gen milik Su Chen, mereka bisa menyelesaikan masalah ketidakstabilan genetik akibat bencana kiamat. Profesor itu tampak ragu. Ia masih tak percaya, mengingat tikus-tikus mutan yang mereka ciptakan sudah menggunakan teknologi paling mutakhir, menjadikan mereka lebih besar, lebih kuat, dan lebih buas dari generasi sebelumnya. Namun kini, makhluk-makhluk itu bisa dikalahkan hanya oleh satu orang, Su Chen. Dari ruang observasi, Profesor Liu Heiyun memperhatikan gerak-gerik Su Chen dengan penuh minat. Bagi sang profesor, jika Su Chen mati di arena, maka ia memang tidak layak menjadi subjek eksperimen spesialnya. Sementara itu, di tengah arena, Su Chen bergerak cepat. Dengan pedangnya, ia menebas ketiga tikus mutan sekaligus dalam satu gerakan yang presisi. Aksinya begitu cepat dan mematikan hingga membuat Tian dan saudara Mei yang tertua terdiam. Mereka tidak percaya bahwa makhluk-makhluk itu bisa dikalahkan semudah itu. Dalam hati mereka mulai bertanya-tanya, apakah pria di depan mereka benar-benar Su Chen yang mereka kenal selama ini? Keberhasilan itu justru membuat Kapten Gao semakin tidak senang. Ia tidak terima melihat makhluk andalannya dikalahkan tanpa perlawanan berarti. Di sisi lain, Su Chen mulai menyadari sesuatu yang ganjil. Tidak satu pun dari tikus-tikus itu memiliki inti kristal, seperti mutasi biasanya. Hal ini hanya memperkuat kecurigaannya bahwa ada sesuatu yang berbeda dari makhluk-makhluk itu. Tiba-tiba, suara dari pengeras suara memenuhi arena. Seseorang mulai berbicara dari speaker, menarik perhatian semua orang. Itu adalah suara Profesor Heiyun. Ia mengumumkan bahwa Su Chen adalah subjek eksperimen yang kini sangat ia butuhkan. Profesor kemudian memerintahkan Kapten Kuo dan Tian untuk membawa Su Chen kepadanya. Mendengar perintah itu, Kapten Kuo tertawa puas, merasa bahwa akhir hidup Su Chen sudah dekat. Sebaliknya, wajah Tian terlihat tegang. Ia merasa bahwa perintah itu hanya akan membawa bencana bagi adiknya. Profesor melanjutkan, menyatakan bahwa hidup atau mati bukan masalah, yang ia perlukan hanyalah tubuh Su Chen untuk bahan eksperimen. Menyadari bahaya yang semakin nyata, Yuan segera mengajak Duan untuk pergi sekarang juga. Ia meyakinkan bahwa jika mereka menunda, maka kesempatan melarikan diri akan hilang. Namun Duan menolak ajakan itu. Dengan suara tegas, ia menyatakan tidak akan pergi selama Su Chen masih ada di sana. Kesetiaannya pada Su Chen membuatnya rela menghadapi bahaya sekalipun. Di sisi lain, Kapten Kuo mendapat kabar mengejutkan, Tian dan Su Chen ternyata bersaudara. Baik Kuo maupun Tian dulunya bisa selamat dari kiamat karena bantuan Profesor Heiyun. Kini, Kuo penasaran, siapa yang akan dipilih Tian dalam situasi seperti ini. Dengan tawa mengejek, ia menunggu keputusan Tian. Sementara itu, Su Chen mulai bingung dan mempertanyakan apa sebenarnya yang sedang terjadi. Tian akhirnya menjelaskan siapa Profesor Heiyun. Pada awal bencana kiamat, sang profesor mengembangkan sebuah obat yang mampu membuat seseorang lebih kuat dari manusia biasa. Dengan teknologi itu, ia berhasil menguasai universitas dan menjadikannya pusat kendali. Namun kekuatan itu memiliki harga mahal. Setiap pengguna harus mengorbankan energi hidupnya untuk mendapatkan kekuatan tersebut. Sekali saja mereka gagal mengonsumsi obat itu, tubuh mereka akan melemah bahkan lebih parah daripada manusia biasa. Mendengar hal itu, Su Chen menawarkan jalan keluar. Ia mengajak Tian untuk pergi bersamanya. Tapi Tian hanya memalingkan wajah dan meminta maaf. Ia merasa tidak punya pilihan lain.
Momen itu menjadi tontonan menarik bagi Kapten Kuo, yang merasa sangat terhibur melihat dua saudara berdiri di sisi yang berseberangan. Baginya, ini adalah drama terbaik hari itu. Namun waktu terus berjalan. Profesor Heiyun masih menunggu keputusan Tian yang bisa mengubah segalanya. Tiba-tiba, Kapten Gao melesat cepat ke arah Su Chen dan Tian berniat mengeksekusi Su Chen tanpa ragu. Namun sebelum itu terjadi, Tian melompat tinggi ke udara dan menghantam wajah Kapten Gao dengan tendangan keras. Dengan aksi itu, Tian menegaskan bahwa hari itu ia tidak akan memilih siapapun. Tubuh Kapten Gao terhempas ke tanah, jatuh telentang di arena. Tindakan Tian yang terang-terangan menolak perintah Profesor Heiyun membuat Gao berteriak marah. Ia tidak percaya bahwa Tian berani mengkhianati sang profesor hanya demi Su Chen. Namun Tian tetap berdiri tenang. Ekspresinya dingin, tanpa sedikit pun rasa ragu. Ia tidak lagi peduli pada Profesor Heiyun. Tian menyadari bahwa sang profesor hanya menjadikan obat sebagai alat untuk mengendalikan orang lain. Dan hari itu, Tian menunjukkan bahwa ia tak keberatan mati sekalipun, asalkan satu hal tetap ia lindungi. Ia bersumpah tak akan membiarkan siapapun menyentuh adiknya. Ucapan itu membuat Su Chen terpaku. Untuk pertama kalinya, hatinya tergerak. Ia merasa terharu mendengar pengakuan kakaknya yang selama ini terlihat dingin dan tak terjangkau. Menyadari bahwa sikap Tian ternyata masih seperti dahulu meskipun segalanya telah berubah, Su Chen tak bisa menyembunyikan kekaguman dan emosinya. Sementara itu, dengan semangat membara, Tian berlari ke arah Kapten Gao, bersiap mengakhiri segalanya. Namun Kapten Gao yang menyadari pengkhianatan Tian, langsung bersumpah akan membunuh mereka semua. Dengan tatapan tajam, Tian menunjukkan keseriusannya. Ia percaya diri, kekuatan Kapten Gao tidak akan mampu menandinginya. Tian menyerang tanpa ragu. Tinju dan tendangannya menghantam tubuh Kapten Gao dari berbagai arah dengan brutal. Tapi serangan-serangan itu seperti tak berarti. Kapten Gao hanya terkekeh sambil menahan semua serangan itu dengan mudah. Dengan suara penuh ejekan, Kapten Gao menjelaskan, Profesor Heiyun sudah memperkirakan pengkhianatan ini. Karena itu, Tian hanya diberi obat level 1, sementara dirinya kini menggunakan obat level 2. Penjelasan itu mengejutkan Tian. Ia tidak menyangka kekuatan Kapten Gao sudah berada satu tingkat di atasnya. Dengan sombong, Kapten Gao mengangkat dua palu meteornya yang besar, dan berkata bahwa tubuh gemuknya adalah perisai sempurna, tak bisa dilukai siapapun. Tanpa basa-basi, palu itu diarahkan langsung ke Tian. Dengan segenap tenaga, Tian menahan hantaman tersebut dengan kedua tangannya. Otot-otot di lengannya menegang, menonjol keluar dari kulit, menahan tekanan luar biasa dari kekuatan lawan. Kapten Gao hanya menyeringai sinis. Tanah di bawah kaki Tian mulai retak. Di tengah beban luar biasa itu, Kapten Gao memberikan perintah tenang, matilah kau di tanganku. Ia lalu menekan sebuah tombol di gagang palu. Seketika, aliran listrik mengalir deras ke dalam senjata, menjalar ke tangan Tian. Tubuhnya mulai gemetar. Ia tahu, waktunya tak banyak. Namun di saat krusial itu, sebuah kaki menghentak keras dari atas, tepat ke palu yang tengah dialiri listrik. Palu itu terlempar ke belakang dengan kecepatan tinggi, menuju Kapten Gao sendiri. Su Chen muncul dari atas, melompat tanpa ragu. Dalam satu gerakan cepat, ia menghujamkan palu yang telah berbalik arah itu ke dada dan mata Kapten Gao. Tubuh raksasa itu terguncang hebat. Tian terpaku. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja ia saksikan. Di kejauhan, Yuan dan Duan juga membelalak. Aksi heroik Su Chen begitu tiba-tiba dan luar biasa. Sementara itu, di ruang pengawasan, Profesor Heiyun mengernyit. Untuk pertama kalinya, ekspresi ragu muncul di wajahnya. Ia mulai menyadari, situasi perlahan keluar dari kendalinya.